Di sebuah tanah yang jauh, ratusan tokoh agama berkumpul dalam sebuah pertemuan besar. Semuanya tampak biasa saja, hingga seorang pendeta tua berdiri dan membacakan satu ayat dari kitab yang selama ini mereka pelajari. Ayat itu sederhana, namun kekuatannya mengguncang. Dalam sekejap, suasana yang tenang berubah menjadi hening yang menakutkan. Wajah-wajah terkejut, bisikan panik, dan air mata mulai jatuh satu persatu. Sebagian mencoba menolak, sebagian lagi berusaha bertahan, tetapi hati mereka terus diguncang. Hingga akhirnya, satu demi satu mulai menyerah pada suara hati. Dengan penuh tangisan dan gemetar, mereka mengambil keputusan besar yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu menjadi saksi. Satu ayat telah mengubah segalanya, dari keraguan menjadi keyakinan, dari pencarian menuju cahaya. Namun sebelum kita lanjut ke kisah selengkapnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik kalian agar kami makin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh inspirasi untuk kalian semua. Bayangkan sebuah malam yang penuh cahaya. Ribuan bintang bertaburan di langit Sumatera Utara ketika sebuah gedung besar dipenuhi oleh ratusan tokoh agama. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar berirama. Satu persatu orang masuk dengan pakaian rapi. Wajah mereka penuh wibawa, namun juga menyimpan rasa penasaran. Mereka datang bukan untuk perayaan, bukan pula untuk upacara biasa, melainkan untuk sebuah pertemuan penting yang diyakini akan membuka lembaran baru dalam perjalanan iman mereka. Di dalam ruangan itu, udara terasa berbeda. Lampu-lampu menyala terang, namun ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ratusan kursi terisi penuh, dan setiap orang saling berbisik pelan. Suara kursi bergeser, buku-buku tebal diletakkan di meja, dan tangan-tangan menggenggam salib kecil atau membuka lembaran kitab dengan hati-hati. Semua terlihat khusyuk, seolah mereka tahu bahwa malam itu tidak akan berakhir dengan biasa-biasa saja. Seorang tokoh tua dengan rambut memutih berjalan perlahan ke depan. Suara langkahnya bergema, membuat ruangan semakin hening. Semua mata tertuju kepadanya. Ia berhenti tepat di tengah panggung, menatap ratusan wajah yang menunggu kata-katanya. Suara napasnya berat, seperti menyimpan sesuatu yang sangat penting untuk diungkapkan. "Saudaraku," katanya dengan suara yang dalam, "malam ini kita akan membuka satu ayat. Ayat yang mungkin tidak pernah kita lihat dengan cara yang sama sebelumnya. Ayat yang bisa mengubah cara kita memandang hidup." Sekejap, ruangan itu benar-benar sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Bahkan detak jam dinding pun seakan berhenti. Semua orang duduk tegak, mata membelalak, hati berdegup lebih cepat. Seorang pemuda di barisan belakang menggenggam erat kitab di tangannya. Ia menunduk, lalu menatap ke depan, berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya akan dibacakan malam ini? Lalu, kamera imajiner menyorot wajah-wajah penuh tanda tanya. Ada yang menelan ludah, ada yang mengerutkan kening, ada pula yang menundukkan kepala berdoa pelan. Suasana semakin tegang. Semua tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Dan di sanalah awal dari sebuah kisah yang akan mengguncangkan ratusan hati. Gedung pertemuan malam itu berdiri kokoh di atas tanah Batak yang subur. Dari luar, bangunannya tampak sederhana. Dinding-dinding tinggi, jendela kaca besar, dan pintu kayu yang megah. Namun, di dalamnya suasana berbeda. Ratusan orang duduk rapi di kursi-kursi panjang yang tersusun berbaris. Udara hangat bercampur dengan aroma kayu tua dan buku-buku yang sudah lusuh dimakan waktu. Mereka bukan orang biasa. Sebagian besar adalah pendeta, tokoh-tokoh agama yang dihormati di kampung-kampung, orang-orang yang namanya disegani.
Ada yang sudah tua dengan rambut memutih, ada yang berusia paruh baya dengan wajah tegas, dan ada pula yang muda penuh semangat. Semua hadir dengan satu tujuan, mendalami kitab suci, mencari jawaban, dan memperkuat keyakinan. Di pojok ruangan, seorang pria bernama Pastor Andreas duduk dengan wajah serius. Ia dikenal sebagai pemimpin bijaksana. Suaranya kerap menenangkan orang banyak. Di sampingnya ada Pastor Simanulang yang terkenal lantang dan berani. Sedangkan di barisan depan duduk Pastor Samuel, pria berusia sekitar 50 tahun yang selalu terlihat penuh kerendahan hati. Pertemuan malam itu bukanlah hal baru bagi mereka. Diskusi kitab sudah menjadi tradisi. Namun kali ini ada nuansa berbeda. Banyak yang merasakan getaran aneh di dalam hati mereka sejak undangan pertemuan ini disebarkan beberapa minggu lalu. Ada ayat yang harus kita bahas bersama. Begitu bunyi undangan itu. Hanya satu kalimat singkat, tapi cukup membuat ratusan tokoh agama datang berbondong-bondong. Suara bisikan kecil terdengar di antara kursi-kursi. "Apakah malam ini kita akan membahas nubuat?" tanya seorang pendeta muda. "Entahlah," jawab rekannya, "tapi aku mendengar ayat ini." Katanya membuat orang-orang di tempat lain terdiam lama, seakan menemukan sesuatu yang baru. Di sudut lain, Pastor Samuel menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Dalam hatinya, ia berdoa, "Tuhan, jika benar ada sesuatu yang Engkau ingin kami temukan malam ini, bukalah hati kami." Lampu-lampu gantung berayun pelan karena angin yang masuk dari jendela besar. Suara jangkrik dari luar samar-samar terdengar, menambah suasana yang kian hikmat. Setiap detik terasa panjang, seperti menunggu dentuman besar yang sebentar lagi akan datang. Tak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Tapi satu hal jelas, malam itu perjalanan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Ketegangan yang sejak awal menggantung kini mencapai puncaknya ketika seorang tokoh tua berdiri. Dialah Pastor Andreas. Rambutnya yang memutih kontras dengan matanya yang tajam, memandang ke seluruh ruangan seolah ingin memastikan setiap orang siap menerima sesuatu yang besar. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju mimbar kayu di depan, lalu membuka sebuah kitab tebal yang sampulnya sudah usang. Suara gesekan halus ketika ia membalik halaman terdengar jelas di keheningan. Ratusan pasang mata mengikuti gerakannya. Semua menunggu, seakan waktu berhenti. "Aku ingin membaca satu ayat," katanya dengan suara serak tapi mantap. Ayat yang sejak lama kita lewati begitu saja, tapi malam ini kita akan mendengarnya dengan hati yang jernih. Ia menunduk, menarik nafas dalam, lalu mulai membacakan ayat itu. Suaranya bergetar, namun setiap kata keluar dengan jelas, bergema di seluruh ruangan. Sejenak, suasana masih tenang. Orang-orang menunduk, mendengarkan dengan khusyuk. Tetapi, begitu sampai pada kalimat tertentu, udara seakan berubah. Kata-kata itu terasa asing sekaligus akrab. Ada sesuatu yang membuat dada mereka berguncang. Seorang pendeta muda yang duduk di barisan tengah menoleh pada rekannya dengan wajah pucat. "Kau mendengar itu?" bisiknya dengan suara tercekat. Rekannya tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan, bibirnya bergetar, seolah sedang menahan sesuatu yang berat. Di pojok ruangan, seorang ibu tua meneteskan air mata. Tangannya bergetar ketika meremas kitabnya sendiri. Mengapa ayat itu seperti menyerupai sesuatu yang pernah kudengar dari orang-orang Muslim di pasar? Gumamnya lirih. Pastor Simanulang yang biasanya lantang, tiba-tiba kehilangan suara. Ia hanya menatap Andreas dengan mata membelalak. Sementara Pastor Samuel menunduk lebih dalam, dadanya naik turun cepat. Doa-doa yang ia ucapkan dalam hati kini bercampur dengan rasa gentar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ayat itu selesai dibacakan, namun alih-alih terdengar tepukan atau komentar, yang terdengar hanyalah keheningan mencekam. Semua orang saling berpandangan, mata mereka dipenuhi tanya, sebagian dengan rasa takut,
sebagian dengan rasa penasaran, sebagian lagi dengan air mata. Ruangan itu berubah menjadi lautan kegelisahan, seolah setiap kursi, setiap dinding, bahkan udara yang mereka hirup ikut menyimpan rahasia besar. Dan di sanalah api kecil mulai menyala, api pertanyaan, keraguan, sekaligus harapan. Keheningan itu akhirnya pecah. Seorang pendeta muda di barisan depan berdiri dengan wajah memerah. Suaranya bergetar ketika berkata, "Saudaraku, apakah kalian tidak merasakan hal yang sama? Ayat yang baru saja kita dengar, bukankah ia terdengar persis seperti ajaran Tauhid? Satu Tuhan, Esa, tidak ada selain Dia." Suara itu bergema dan seketika ruangan kembali riuh. Ratusan kepala menoleh, beberapa berbisik keras, sebagian lagi tampak panik. Ada yang berdiri, ada yang menepuk meja, ada pula yang hanya menutup wajah dengan kedua tangan. Pastor Simanulang akhirnya bersuara. Nada bicaranya tinggi, berusaha menutupi kegelisahan dalam hatinya. "Tidak, itu hanya tafsir. Jangan terpengaruh, kita harus hati-hati. Ini bisa jadi jebakan pemikiran." Namun sebelum ia selesai, seorang pria tua lain bangkit dari kursinya. Air matanya mengalir deras. "Aku sudah membaca ayat ini berkali-kali dalam kitab, tapi entah mengapa malam ini rasanya berbeda. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku seperti mendengar suara yang memanggilku." Semakin lama, suasana berubah menjadi medan pertempuran batin. Satu demi satu orang mulai bicara. Ada yang membela tafsir lama, ada yang mempertanyakan, dan ada pula yang mulai terbuka pada kemungkinan baru. "Apakah mungkin?" seorang pendeta paruh baya berucap lirih, hampir tak terdengar, "bahwa kitab yang kita pegang ini sebenarnya menyimpan petunjuk menuju kebenaran yang lebih besar?" Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir. Semua terdiam lagi. Tapi kali ini bukan keheningan biasa. Ini adalah keheningan yang penuh ketakutan dan sekaligus harapan. Pastor Samuel yang sejak tadi menunduk akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, suaranya lirih tapi penuh getaran. "Saudaraku, aku tidak bisa menutup mata. Ayat itu terlalu jelas. Aku merasa aku dipanggil, aku harus jujur pada hatiku. Dan jika itu berarti aku harus mengambil keputusan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, maka aku akan melakukannya." Tangisan terdengar di beberapa sudut ruangan. Ada yang menutup telinga, tak sanggup mendengar kata-kata itu. Ada pula yang justru terisak, seakan kata-kata Samuel adalah jawaban dari doa-doa mereka selama ini. Kamera imajiner menyorot wajah-wajah tegang. Ada yang menggigil, ada yang termenung, ada yang memejamkan mata sambil berdoa keras. Suasana mencapai titik puncak. Malam itu, ratusan hati berada di persimpangan jalan, tetap pada keyakinan lama atau mengikuti suara hati yang tiba-tiba terasa begitu kuat. Dan di detik-detik itulah, sejarah pribadi masing-masing dari mereka mulai ditulis ulang. Malam semakin larut, tapi ruangan itu seakan tak mengenal waktu. Lampu-lampu gantung masih menyala terang, menerangi wajah-wajah yang kini penuh air mata dan kegelisahan. Pastor Samuel kembali berdiri. Tubuhnya gemetar, suaranya parau, tapi ada ketegasan yang tidak bisa ditutupi. "Saudaraku, aku tidak bisa lagi menolak suara hati ini. Selama bertahun-tahun aku mencari jawaban, dan malam ini aku menemukannya. Aku memilih untuk mengucapkan syahadat." Kata-kata itu jatuh seperti petir di tengah ruangan. Seketika, sebagian orang menutup mulut karena kaget. Sebagian lain berdiri serentak. Suasana meledak. "Tidak mungkin!" teriak Pastor Simanulang. Wajahnya memerah, tangannya menunjuk ke arah Samuel. Kau akan menghancurkan segalanya." Namun tangisan yang lebih keras terdengar dari barisan tengah. Seorang pendeta muda yang sejak awal terlihat gelisah, tiba-tiba berdiri dengan air mata bercucuran.
Jika itu penghancuran, maka biarlah aku hancur malam ini, karena aku juga tidak bisa menolak. Aku juga memilih Islam." Seketika, suara tangisan berbaur dengan takbir lirih yang diucapkan oleh mereka yang mulai mengikuti. Satu persatu bangkit dari kursinya. Ada yang terisak sambil menutup wajah. Ada yang bergetar tapi mantap mengucap kalimat syahadat. "Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Suara itu terdengar, masih lirih, tapi semakin lama, semakin banyak yang mengucapkannya. Ratusan suara bergemuruh, beberapa masih duduk, bingung dan takut. Sebagian menolak dengan keras, tetapi sebagian lain justru larut dalam keharuan yang tak bisa terbendung. Salah seorang pendeta tua yang selama ini dikenal keras, tiba-tiba berlutut. Ia menengadah ke langit-langit ruangan, lalu menangis terseduh. "Bertahun-tahun aku mencari kebenaran. Aku tak pernah menyangka malam ini aku menemukannya. Di sini, di hadapan kalian semua. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Ledakan emosional itu membuat ruangan bergetar oleh tangisan, doa, dan suara syahadat yang bergema dari berbagai sudut. Seakan seluruh gedung dipenuhi oleh gelombang spiritual yang tak terbendung. Dan malam itu, ratusan tokoh agama yang awalnya datang untuk sekedar berdiskusi, akhirnya keluar dari ruangan dengan identitas baru. Bukan lagi sekedar pendeta, melainkan hamba-hamba yang menemukan cahaya setelah sekian lama mencari. Suara syahadat yang bergema akhirnya perlahan mereda. Tangisan masih terdengar di sudut-sudut ruangan, namun kini berubah menjadi tangisan kelegaan. Mereka yang tadi gemetar kini duduk kembali dengan wajah basah oleh air mata, seakan beban yang mereka pikul selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Lampu gantung berayun pelan, menyinari ruangan yang penuh dengan energi baru. Udara terasa berbeda, lebih ringan, lebih hangat, dan penuh ketenangan. Pastor Samuel, yang kini duduk di lantai dengan mata terpejam, menengadahkan tangannya ke langit. Bibirnya bergetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena syukur. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, bimbinglah kami di jalan-Mu yang lurus." Di sekitarnya, beberapa orang yang baru saja mengucap syahadat masih menangis. Sebagian memeluk satu sama lain, sebagian hanya terdiam menatap kosong, tak percaya dengan langkah besar yang baru saja mereka ambil. Namun, tidak semua ikut larut. Di sisi lain, beberapa pendeta memilih meninggalkan ruangan dengan wajah tegang. Ada yang menunduk, ada yang berjalan cepat tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka pergi dalam diam, membawa kegelisahan masing-masing. Keheningan kembali menguasai ruangan. Hanya suara napas, tangis lirih, dan doa yang terdengar. Seolah seluruh dunia berhenti untuk memberi ruang pada momen itu. Di luar, fajar mulai menyingsing. Cahaya keemasan perlahan menembus jendela-jendela besar gedung itu, masuk ke dalam ruangan, dan jatuh tepat di wajah-wajah yang masih basah oleh air mata. Cahaya pagi itu seperti tanda bahwa sebuah babak baru telah dimulai. Malam yang penuh guncangan akhirnya berakhir dengan ketenangan. Malam yang membawa ratusan hati dari gelap menuju terang, dari ragu menuju keyakinan. Dan sejak saat itu, perjalanan mereka tidak akan pernah sama lagi. Malam itu telah menjadi saksi. Satu ayat yang dibacakan di tengah ratusan tokoh agama berubah menjadi percikan api yang membakar hati mereka. Ayat itu sederhana, namun kekuatannya tak terbantahkan. Kata-kata yang keluar dari bibir seorang tua bergema di dalam dada, mengguncang keyakinan, menggetarkan iman, dan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ratusan hati tiba-tiba berada di persimpangan. Ada yang berusaha menolak, ada yang berusaha mengingkari. Namun semakin keras mereka melawan, semakin kuat pula suara itu berbisik dalam hati. Hanya ada satu Tuhan, tiada sekutu baginya. Air mata mengalir, suara bergetar, tubuh gemetar. Tetapi cahaya kebenaran perlahan masuk dan tak lagi bisa dibendung. Mereka yang bertahun-tahun berdiri teguh di atas ajaran yang lama, malam itu luluh. Mereka menangis, bukan karena kalah, tetapi karena menemukan sesuatu yang sejak lama mereka cari. Semua doa, semua pencarian, semua kerinduan akan kebenaran akhirnya terjawab malam itu. Dalam keheningan,
suara syahadat bergema, satu demi satu, hingga memenuhi ruangan dengan keharuan yang tak terlukiskan. Ayat itu kini menjadi titik balik, bukan hanya sekedar kalimat dalam kitab, tetapi menjadi cahaya yang menuntun mereka melangkah ke jalan baru. Dari kebingungan menuju kepastian, dari pencarian menuju kepuasan, dari gelap menuju terang. Dan kini pertanyaannya bukan lagi tentang mereka. Pertanyaan itu berbalik, menghampiri setiap hati yang mendengar kisah ini. Bagaimana denganmu? Apakah hatimu akan tetap diam? Ataukah kau akan membuka pintu dan membiarkan cahaya itu masuk? Di sebuah tanah yang jauh, ratusan tokoh agama berkumpul dalam sebuah pertemuan.